Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Handayani. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran berbasis Prezi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan Prezi. Yang pertama, jika sudah punya akunnya, kita bisa langsung login di sini. Jika belum punya, kita bisa mulai get start. Oke, kita pilih education karena kemudian ada basic, edu plus, edu team. Nah, kita akan pakai basic yang tidak berbayar. Nah, jika sudah masuk, di sini diminta untuk masukin data akun kita. Nama, lalu email, password, jangan lupa di checklist 2 ini. Tapi ada cara singkatnya, bisa langsung masuk lewat Facebook atau dengan Google. Kita langsung masuk lewat Facebook. Oke. Nah, di sini sudah ada langsung masuk Prezi. Nah, jika kita mau membuat presentasi, nah kita bisa langsung create from template. Nah, oke. Di sini banyak sekali template yang bisa kita pilih. Dari mulai blank dan white. Ada juga dengan berbagai macam kategori, ada dari general, sales business, marketing, education, atau human research. Macam-macam di sini template-nya. Kita bisa coba yang education and profit. Oke. Kita coba yang ini. Oke, jika kita sudah memilih salah satu template-nya, kita bisa klik di use this template. Oke, nah ada 2 pilihan. Kita pilih anyone on the web karena kita tidak berbayar. Kalau yang di atas ini yang berbayar. Sudah selesai, kita masukkan judul presentasi kita. Misalkan kita masukkan media pembelajaran. Oke, sudah, kita continue. Nah, karena sambil kita tunggu, Prezi ini perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, ternyata bisa digunakan juga sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Nah, Prezi menjadi unggul karena program ini menggunakan Zooming User Interface atau ZUI yang memungkinkan pengguna Prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi mereka. Sejarah Prezi itu dimulai dari Adam Somlai Fisher. Dia arsitek dan seniman yang berkutat dengan presentasi yang dapat diperbesar dan diperkecil sejak tahun 2001. Kemudian dia menemukan bahwa ZUI ini memungkinkan untuk mengeksplorasi gambaran besar dari suatu denah lantai, kemudian memperbesar detail-detailnya. Nah, tahun 2007, Peter Halaski, seorang profesor, berhasil meyakinkan Adam untuk mengembangkan editor ZUI untuk dapat digunakan secara umum. Dan pada tahun 2009, ketika Prezi diluncurkan, Prezi merekrut kepala pemasaran Zue Onodera di 2011. Kemudian merekrut juga Peter Arvai untuk bergabung menjadi CEO-nya. Nah, penemu Prezi ini yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu Adam Somlai Fisher. Dia merupakan arsitek dari Hongaria. Awalnya Prezi ini digunakan sebagai alat visualisasi arsitek. Oke. Nah, ini dia template yang tadi kita pilih.
Template-nya ada berbagai macam dan kita bisa lihat di sebelahnya ini ada berbagai macam layout. Oke. Ada berbagai macam topik. Nah, di sini ini buat judulnya bisa kita ganti. Kita double klik, kita bisa ganti media pembelajaran. Oke. Kalau sudah, ini kita bisa lihat dari topik yang pertama. Nah, ini bisa kita ganti poin di depannya. Jadi ketika kita sudah pilih template, tinggal kita membuat presentasi dengan cara memasukkan media-media, lalu tulisannya, kita bisa rubah ke dalamnya, layoutnya mau seperti apa pun bisa kita rubah langsung di sini. Seperti ini kita mau misalkan menulis tentang sejarah. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal pencet salah satu topiknya. Nah, ini kita bisa pencet zoom in. Masukkan, save. Nah, Freezy ini memiliki kelebihan yang tadi seperti kita lihat. Dia ada pan and zoom untuk memperbesar. Nah, kalau kita pengen memperkecil, kita ke zoom out ini. Oke, dia bisa memperkecil dan memperbesar. Lalu dia juga bisa import media dengan cara menyisipkan gambar. Nah, kita bisa lihat di insert ini nih. Nah, kita bisa menyisipkan video, audio, PDF, image, atau bisa kita ganti storybox-nya seperti apa. Lalu set perlengkapannya pula lengkap. Tadi yang kita sudah lihat ya, template-nya itu atau temanya itu ada berbagai macam. Dan presentasi untuk Freezy ini bisa dilakukan secara offline ataupun secara online ataupun offline dengan cara mengunduh. Lalu Freezy ini bisa kita gunakan secara bekerja sama dengan kolaborasi dengan rekan kita yang berbeda ruang dan waktu. Dan sebelum kita membuat Freezy, kita harus membuat alur cerita dulu. Karena seperti yang tadi kita lihat ya, di Freezy ini ada alurnya satu demi satu. Nah, lihat. Nah, dia memiliki alurnya di sini. Jadi, kita harus membuat alur terlebih dahulu ketika ingin membuat presentasi di dalam Freezy. Zoom in. Nah, ini jika sudah selesai, kita bisa memilih layout yang berbeda. Misalkan gini. Oke, kita bisa memilih layout yang berbeda. Kita klik layout. Oke. Kita bisa pencet shape atau bentuknya. Nah, kalau kita mau berbentuk segitiga persegi, bisa kita pilih. Atau mau berbentuk lingkaran, oke. Oval. Nah, kita bisa milih dengan bentuk apapun, itu terserah kita mau jadi seperti apa. Kalau kita tidak mau, kita bisa unduh atau balik. Nah, layout lagi, kita bisa juga memilih bentuk, dia bentuknya mau seperti apa. Nah, bisa kita lihat, bisa berbentuk ini atau ini. Nah, oke, tergantung kitanya. Jika sudah selesai, kita sudah menulis di sini, kita bisa masuk per sub layoutnya. Kita pencet, nah kita zoom in lagi. Jadi ini dia kelebihannya. Kita bisa memasukkan gambar di sini. Kita insert, kita pilih gambarnya mau yang mana. Lalu juga di sini ada animasi yang bisa kita tambahkan. Kita mau animasinya seperti apa.
Bisa juga kita masukkan image-nya, bisa kita pilih. Teksnya pun bisa kita tambahkan. Lalu ada juga chart. Tapi karena ini lewat online, jadi kita tergantung dari koneksinya juga ya. Nah, Prezi ini memiliki kekurangan, yaitu karena hanya menggunakan teknologi ZIWI, software ini terlihat monoton. Lalu proses instalasinya membutuhkan koneksi internet yang cukup. Nah, kalau internetnya rada-rada bermasalah, mau nggak mau akhirnya jadi agak lama. Lalu sulit untuk memasukkan simbol matematika, karena di sini kalau kita lihat insertnya itu simbol matematika sangat-sangat minim ya. Lalu untuk versi trialnya berlaku hanya untuk 30 hari atau tapi masih bisa kita antisipasi dengan yang lain. Oke, sekarang kita zoom out. Nah, kita bisa tambah nih di sini di insert story block. Oke, nah ini story block. Kita bisa mengganti dia story blocknya saya mau seperti Windows. Oke. Oke, table. Oke. Nah, keluar. Jadi kalau kita mau menambahkan layoutnya, kita bisa masuk. Nah, bentuk tadi berbentuk seperti agenda, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak jadi, bisa kita hapus, tinggal klik kanan, delete. Nah, bisa kita zoom out. Kalau kita ngerasa di sini kurang, hanya ada 4, kita bisa tambahkan. Misalkan tambahkan, oh maunya yang modelnya ini, timeline. Boleh. Nah, sudah. Nah, ini kita lihat masuk. Oke, timelinenya sama seperti ini. Topiknya bisa tinggal kita masukkan ke dalam satu-satu. Tinggal masukkan gambar, klik editnya. Seperti itu. Nah, ketika semua bahan dan presentasi yang akan kita tulis sudah kita tulis semua, kemudian kita bisa save as. Kita pencet Ctrl Save. Oke. Ketika sudah di save as, kita sudah selesai semua, sudah beres, kita tinggal men-setting alurnya. Nah, alurnya seperti apa sih? Nah, kita pet setting. Nah, ini untuk topik petnya. Kita mau settingan pertama, lalu kedua, lalu balik lagi, atau mengikuti sirkulasinya. Nah, kalau saya maunya dari awal, kedua, ketiga langsung. Lalu untuk sub topiknya, tadi kan di dalam topik ada subnya, ini bisa dari topik induk ke subtopik, balik lagi ke topik induk atau seperti ini. Saya pilih yang ini, sudah selesai di save. Oke, kalau sudah selesai di save, kalau semuanya sudah selesai, kita sudah setting, sudah di save, kita bisa langsung melihat hasil presentasi yang tadi kita buat ya. Dengan masuk ke present. Nah, jika kita sudah selesai, udah save, sudah mengatur alurnya, lalu kita lihat presentasi atau kita belajar untuk presentasi benar atau tidak, kita masuk ke present. Nah, tinggal kita klik. Nah, awal kita masuk ke sejarah. Nah, satu-satu alurnya. Oke. Jadi kita bikin. Keluar lagi, hydration. Oke. Kita lihat satu-satu. Jika
Jika sudah kita pastikan bahwa alurnya sudah oke semua, sudah kita save. Nah, tinggal kita kembali ke home, atau kalau kita mau bikin presentasi baru, kita langsung ke new presentasi. Nah, oke. Nah, ini presentasinya. Tadi presentasi yang sudah kita buat, ini ada di home kita, ada di bawah all presentation, yaitu media pembelajar. Kita bisa langsung klik ya. Jika sudah selesai, kita bisa log out. Oke. Cukup sekian pembuatan media pembelajaran menggunakan Prezi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.